Halo guys, welcome back to Java Aquatic Indo. Senang sekali rasanya saya bisa menemani kalian lagi. Sekian lama udah kita nggak bikin video bareng. Hari ini kita akan bikin video bareng ya. Jadi udah hampir 30 hari lebih ya rasanya nggak bikin video. Nah, hari ini kita akan back to basic di akuarium ya. Baik itu air laut maupun air tawar. Kita akan ngomong mengenai amonia. Perbedaannya amonium ataupun NH3 dan NH4 amonia nanti ya. Apa sih bedanya ini dan amonia? NH3 ya. Kita akan cari tahu juga berapa sih tingkat keamanan amonia, apa yang bakal disebabkan amonia ke akuarium kalian, dan terakhir adalah penanganan dari amonia sendiri. Oke, kita balik langsung dari stage 1 ya. Amonia itu dibilang sebenarnya adalah NH3. Jadi kalau di test kit itu ada yang test kitnya NH3 ya. Ini air tawar, ini air laut ya. Ada juga yang NH3/NH4. Bedanya adalah NH3 NH4 itu mengecek total amonia yang ada di dalam akuarium. Sedangkan NH3 itu hanya mengecek amonia saja. Karena NH4 itu amonium, NH3 adalah amonia. Apa sih perbedaan dari NH3 dan NH4? Nah, itu yang harus diketahui dari awal. NH3 itu adalah berupa toxic form yang ditargetkan itu kalau misalnya akuarium itu memiliki 0 ppm. Skalanya tuh harus 0 saat dites menggunakan tes kit apapun. Akuarium itu safe levelnya NH3 ini adalah 0. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kalau misalnya kita ngecek NH3, NH4, kadang-kadang ada orang yang bilang misalnya, kalau saya cek nih pakai NH3, NH4, ada sih, tapi sebenarnya masih aman gitu. Itu karena sebenarnya banyakan dari sananya itu diceknya nanti di NH4-nya. Nah, amonium berbeda dengan amonia adalah versi, kita ngomong kasarnya, versi lebih amannya dibanding amonia. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dengan amonia, hal yang kita lakukan adalah mengubah NH3 ini menjadi NH4 secepatnya. Atau tidak ya proses denitrifikasi ya, artinya memiliki aerobik bakteria yang nanti akan makan amonia. Nah, apa sih amonia dan kenapa kita bisa dapat amonia dalam akuarium? Nah, ini banyak yang belum tahu ya. Jadi pertama kali orang selalu bilang namanya cycling. Apa sih arti cycling? Cycling itu untuk mendapatkan kondisi di mana akuarium itu sudah memiliki bakteri yang baik, aerobik bakteria yang baik, dan denitrifikasi yang baik, untuk merubah sifat dari amonia yang toksik ini menjadi nitrat. Ini untuk ngomongin ikan ya. Jadi amonia dirubah menjadi nitrat. Cycling yang baik akan memiliki jumlah bakteri yang sama baiknya, yang cukup banyak, yang bisa mendilute ataupun memakan amonia sendiri. Apakah itu aja yang bisa didapat? Orang juga bisa bilang kita bisa menggunakan water change. Nah, ini yang salah. Water change itu kalau misalnya contoh kita water change hanya 10% ataupun 20%. Itu sifat amonianya sendiri belum tentu langsung hilang total. Karena amonia yang dari besar itu langsung kita cut 20%. Saat kita buang itu kan bakterinya juga banyak buang. Kita isi lagi air baru nih yang tanpa bakteri. Nah, itu belum tentu langsung merubah ataupun eliminasi, kecuali kita ganti 70-80% yaitu big water change akan membantu menghilangkan amonia. Tapi kalau cuma 10-20%, kadang amonianya juga nggak hilang. Itu pertama. Kedua, menggunakan obat seperti deklorinator. Nah, ini banyak yang salah nih. Klorin ataupun chloride ya, itu didapat dari sumber air kita yaitu PAM biasanya. Mengenai klorin, klorin itu Indonesianya apa ya? Kaporit ya kayaknya ya. Kaporit itu yang biasa di kolam renang kalian tuh. Klorin itu memiliki ya nggak sangat tidak bagus buat ikan karena berbahaya sebenarnya buat ikan. Tapi yang banyak nggak tahu deklorinator itu nanti akan merubah klorin jadi amonia. Karena itu kita sebenarnya lebih minta teman-teman sesama hobis untuk menggunakan air kayak air tanah atau air RO, karena deklorinator itu sifatnya merubah klorin ini menjadi amonia. Nah, jadi hati-hati ya. Menggunakan air pump yang luar biasa dengan deklorinator, dia rubah amonia. Kalau cycling nggak apa-apa. Karena kan kita butuh amonia juga. Gitu loh, sampai nanti hilang. Karena kan bakteri kan makannya amonia. Tapi dua, jadi pertama, ini yang orang saya bilang water change. Water change kalau 10-20% tidak merubah ppm amonia. Karena sekali lagi saya terangkan, bakterinya juga banyak yang hilang.
airnya pun banyak yang hilang. Kedua, deklorinator itu bisa ngerubah klorin menjadi amonia. Jadi pastikan itu hati-hati dalam menggunakan dan mengecek itu dengan baik. Amonia yang terakhir adalah sebenarnya dari kondisi akuarium yang biasa terjadi sama pemula adalah cycling yang kurang lama. Jadi cycling yang kurang lama itu bisa membuat air itu tidak mencukupi mendapatkan bakteri yang baik sehingga membuat banyak penyakit ya. Seperti yang namanya paling sering adalah New Tank Syndrome ataupun NTS. New Tank Syndrome tuh kalau misalnya airnya nggak bagus, ikan masuk dia langsung stress out, coatingnya keluar, bisa kena WS, white spot disease, parasite apapun sehingga mati. Jadi itu 3 yang harus dipastikan untuk mengerti bahwa amonia ini bisa datang dari 3 posisi itu. Habis itu kita akan ngomong lagi mengenai, nah sekarang kalau ada amonia, bagaimana cara kita menghandle-nya? Nah itu adalah cara kita untuk menghandle amonia. Pertama, nomor 1 yang paling dianjurkan adalah cycling yang lama. Cycling dalam arti kata udah memastikan kadar ininya tuh habis. Taunya gimana sih? Sebenarnya bisa cek pakai amonia, cek lagi pakai nitrit. Kalau dia 0, nitrit 0, berarti nitratnya udah tinggi. Nah itu pasti aman buat ikan. Nggak aman buat koral, tapi seenggaknya aman buat ikan. Jadi pastikan selalu mengecek ini. Karena ini test kit itu penting banget. Dan harus tahu bedanya NH3 dan NH4. Nah, kalau yang NH3, ini yang enak. Kalau kita mengetes menggunakan NH3 ya, jadi NH3 itu plusnya kita kan tahu nih, amonia yang buruknya. Kita nggak mau peduli NH4 karena dia baik. Kalau misalnya ada lagi amonianya, kita bisa menggunakan produk seperti ini. Ya, dibilang nggak butuh ya, butuh. Kenapa? Karena kalau misalnya ada amonia, dia ini langsung sifatnya merubah NH3 menjadi NH4. Jadi kalau misalnya lu pakai ini nih test kit yang begini, dia pasti kelihatan. Cuma kalau misalnya pakai test kitnya begini, dia udah nggak kelihatan. Jadi sekali amonianya di sini tebal, pakai ini langsung instantly hilang. Nah tapi kalau dicek total amonia masih ada nih, karena ini NH3 sama NH4. Nah nanti tunggunya gimana? Amonium itu jauh lebih gampang didilute sama aerobik bakteria. Jadi nanti tunggu aja bakterinya kerja. Setidak-tidaknya NH4 itu udah sangat-sangat aman buat ikan dibandingkan kalau misalnya amonia. Penyakitnya banyak banget amonia. Kita sekarang fase 3. Amonia tuh di ikan bikin sakit apa aja? Ada yang namanya bacteria burns. Bacteria burns itu nanti mungkin dikasih stock shot. Itu seperti ikan dengan warna merah. Itu terjadi karena amonia tinggi di dalam air. Ada terjadi bakteri yang bisa masuk ke dalam ikan sehingga dia penyakitan dan nggak mudah mati. Kedua, ikan itu nggak bisa mengkonsumsi makanannya dengan baik dan hasil dari makanan itu nggak bisa dipakai dengan totalitas. Jadi hasil nutrisinya buat dia itu juga sangat-sangat rendah. Jadi ini adalah salah satu dan bisa mengakibatkan yang lain karena amonia yang buruk itu bisa kadar oksigennya juga turun. Banyak penyakit lain yang bisa masuk dan jadi sebenarnya very toxic buat ikan. Jadi kalian harus make sure untuk mengecek yang namanya amonia dengan jauh lebih baik lagi ke depannya untuk understand the difference between NH3 NH4. Jadi tahu dulu nih, bukan test kitnya yang salah ya. Jadi banyak orang kan kadang-kadang pikir oh test kitnya salah gitu. Bukan test kitnya nggak salah. Test kitnya masih ada karena ada NH4. Tapi kalau lu mau, lu bisa pegang yang kayak gini juga. Jadi khusus untuk NH3 aja. Jadi mengetahui perbedaan ini udah menyelamatkan kita. Karena kalau misalnya kondisi tank kita udah parah tapi kita punya tank besar, kita bisa menggunakan produk seperti ini 5 mili per 40 liter. Nah nanti kita akan langsung contohin cara ngerubah tank yang memiliki NH3 dan memiliki zero NH3 ke depannya. Tapi kalau dicek di NH4 masih ada. Ya itu aja, mungkin kita langsung masuk ke sana. Tunggu aja. Oke, nah ini di sini kita ada air putih ya. Dan kita ada namanya Dr. Team Ammonium Chloride. Kok ditambahin sih amonianya? Betul, ditambahin amonianya. Karena kalau kita pakai isi air tawar buat cycling tetap butuh amonia. Ya, amonia itu datang dari banyak hal. Bisa dari beraknya ikan, bisa dari sini. Jadi kalau kita mau cycling tanpa ikan, daripada resiko ikannya mati, kita beli Dr. Team amonia. Harganya sangat murah. Nah, ini kita pakai seadanya ya. Jadi 4 tetes untuk 1 galon. Ya bener, 4 tetes 1 galon. Ini 1 galon tuh 4 liter ya. Jadi ini cuma 2 tetes guys.
Oke. Ini cuma perlu segini. Kembali ya, ini 4 tetes ya, 1 drop per liter. Ini berapa liter kira-kira aja? 1, 2, 1 kali ya. Lebih banyak tuh ya, biar asik. Ini bisa jadi nggak langsung hilang ya. Ini disimpan ulang, jadi nanti buat cycling kita bisa pakai ya, buat tester. Saya ini dulu aduk-aduk. Oke, nah ini kita tunggu aja. Sekalian saya akan beresin ini, karena kan perlu diberesin ya. Nah, sekarang kita akan mengecek amonia, guys. Oke. NA3, buka. Pertama, ambil 2 mili. Ntar gue cek dulu. Oke. Oke. Habis itu ambil 1 mili di sini. Satu mili ya. Oke, nah pertama kali kita tuang 0,5 dulu. Habis itu kita kocok, guys. Kocok. 30 detik. Nah, kita akan tunggu ini selama 3 menit ke depan ya. Jarum sekarang 15 detik ya, kita muter. A few moments later. 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Oke, nah cara pengecekannya simpel, yuk kita bawa bareng-bareng yuk. Carilah lampu putih ya. Nah, ini lihat nih guys. Sekarang kan lebih galak ya. Kayak gini kelihatan Ji. Ya, jadi ini antara 1 sampai 1,5. Tapi arahnya lebih ke 1 ya. Jadi sekarang posisi NH3 kita di 1, guys. Oke, kelihatan nggak? Jelas ya. Jadi ini adalah 1 ppm. Oke. Sekarang ini kalau air sudah dites kondisi kayak gini, ikan pasti mati. Bacterial infection pasti keluar. Nah, ini semua terjadi paling sering adalah dengan akuarium yang baru beli akuarium langsung isi ikan. Apa sih solusinya? Oke, nah ini sebenarnya bukan solusi yang panjang ya. Jadi ini solusi jangka pendek. Artinya kalau saat kondisi kayak gini, solusi pertama adalah beli seperti ini. Dia 5 mili per 10 US gallon ya, artinya 40 liter. Sebenarnya ini nggak perlu banyak nih. Ini cuma sekitar 2 mili aja. Cuman just for education purposes biar ngasih lihatnya lebih. Ini kita naikin sedikit. Ini kan 1 mili nih. Nah. Nggak kelihatan apapun. Air kelihatannya bening ya. Nggak terlihat apapun ya. Ya. Ini kembali ya, ini 1 ya, ini kita kocok ya. Kita akan diamkan selama 1 menit ya. Jadi ini balik lagi, kita akan cek nanti. A few moments later. 15 detik lagi kita mulai guys. Oke. Kita aduk dulu biar enak. Dan nah, kembali lagi saya pastikan ya, ini sifatnya tidak bukan jangka waktu panjang ya. Jadi ini kita memastikan tank itu dalam kondisi yang udah bisa handle ikan, jadinya safe. Tapi ya bakteri harus masuk ya, bantu nanti water change lagi, tambahin bakteri lagi, karena berarti kondisinya tank lu belum jadi itu. Orang Indonesia bilangnya belum mature. Jadi harus pastikan cycling dan jangan langsung tambahin ikan, bukan berarti kita punya ini terus wah isi ikan mati kalau tambah terus juga.
meledak guys. Jadi bahaya ya. Jadi kita nggak mau sebuah pengobatan jangka pendek ini dijadikan kayak modal jangka panjang ya. Not good ya. Not good sekali. Jadi kita prefer not to do it ya. Oke. Sudah dapat ya. Kita mulai ya. Masih butek ya. Kita tunggu ini buat 3 menit, sorry. Nah, ini kita lihat ya prosesnya biar ketahuan. Ya. Udah dapat ya, ini dibilang 0 banget sih enggak ya. Kita ke tempat yang putih aja yuk. Ini kalau dari mata gue sih ini di 0,15 atau di 0 ya. Ya, karena kalau 0,15 tuh dia putihnya tuh ke yellow ya. Di situ nggak kelihatan kali ya. Ya. Ini masih putih ya. Nggak ada yellow coloration-nya, cuman butek dia. Oke. Cuman ya nggak mungkin 0,25 karena ini udah pekat banget kuning ya. Jadi kalau dilihat dari sini kelihatan nih kuning. Ya. Jadi ini mungkin 0,15 ke 0 ya. Oke, nah ini seperti tadi ya, kita udah tes ya. Jadi depan kalian ini ada air yang berisi amonia. Ada air yang sudah menggunakan amolok ya. Nah, yang seperti kalian lihat, ini akan menjadi langsung aman untuk ikan ya. Sedangkan ini sangat-sangat berbahaya untuk ikan. Dan hitungannya hanya kurang dari 1 menit. Jadi ini instant help ya. Jadi ibarat kata obat ya. Tapi obat itu ibarat sesuatu yang tidak boleh dilanjutkan terus-menerus ya. Jadi kita tetap merekomendasi menggunakan pompa yang baik ya. Yaitu misalnya 10 kali dari main tank. Rumah media yang baik ya. Semuanya lebih baik ya. Baik mau pakai moving bed filter, mau pakai anaerobic filter, apapun itu terserah. Tapi ini adalah salah satu cara untuk kita mengobati kondisi saat kejadian yang benar-benar parah. Dimana water change 50% atau 100% itu impossible karena kadang-kadang bisa bikin juga ikannya stres karena kaget kan. Ini sebenarnya obat yang perlu kalian punya. Tapi bukan berarti habis masukin tuh amonia nggak naik ya. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya ditanya. Dia akan tetap naik lagi karena tetap ikan berak lagi ya kondisi, dan memperbaiki kondisi itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita lanjutkan di sini ya. Jadi sistem, kembali lagi bukan masalah obatnya, but sistem. But setidak-tidaknya kita punya alatnya. Jadi kalau misalnya ada kejadian apapun, kita masih memberikan kesempatan untuk si aerobik bakteri ini untuk bergerak dan si ikan ini untuk selamat karena tidak memiliki penyakit yang berlebihan. Nah, hari ini kita tutup dengan eksperimen kita. Dimana menurut kita eksperimen ini perlu dikasih tahu mengenai apa perbedaan adalah NH3, NH4, apa itu amonia, kenapa sih amonia itu berbahaya untuk ikan, dan apa perbedaannya, dan bagaimana bikin ini jadi lebih aman. Karena saya kita udah bisa jawab ini semua, dan ini bisa digunakan tidak hanya di air laut, tapi air tawar, predator, bahkan cupang, dan yang lainnya. Nah itu aja mungkin hari ini mau kita share. Jadi buat kalian yang ingin nonton, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share, and subscribe our video only at Java Aquatic Indo. Thank you, take care, and bye-bye.